Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar satu materi, tapi materi ini adalah materi pengayaan. Jadi, teman-teman yang belajar untuk sekolah aja, untuk materi sekolah biasa, teman-teman bisa skip video ini dan lanjut ke video berikutnya. Jadi, sebelumnya kita sudah mengerti bahwa gambar itu bisa dideskripsikan, pergerakan itu bisa dideskripsikan melalui grafik. Dan ternyata dari grafik itu kita bisa ekstrak berbagai macam informasi, kecepatan, posisinya, percepatan, perpindahan, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan menerapkan itu tapi dalam bentuk yang lebih advance gitu. Kalau tadi kan gambar grafiknya itu bentuknya hanya garis lurus aja ya, linear aja. Sekarang kita berurusan dengan gambar grafik yang bentuknya parabola. Dan parabola ini dideskripsikan sebagai fungsi berikut. Jadi sumbu Y-nya ini adalah X atau posisinya dalam meter, dan sumbu X-nya itu adalah T atau waktu dalam satuan second. Jadi maksudnya persamaan ini itu apa? Hal ini sama aja dengan pemahaman grafik kita sebelumnya. Jadi ini tuh memetakan waktu sekian, posisinya berapa. Jadi kalau di grafiknya, versi grafiknya, grafik ini adalah versi gambar dari persamaan ini gitu ya, jangan bingung. Kalau kita mau cari saat 1 second posisinya di mana? Dari grafik kan ini 1, posisinya 4 gitu ternyata di sini. Kalau 2 detik ternyata posisinya ada di 8 meter gitu ya. Itu sama aja, persamaan ini itu mendeskripsikan hal yang sama dengan grafik ini. Kalau T-nya 1, kita bisa cari X-nya. 5 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat atau 4. Kalau T-nya 2 berarti 5 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat atau 6 gitu ya. Sorry, tadi ini 6 ya, bukan 8. Gitu. Jadi sama aja pekerjaan persamaan ini dengan grafik ini, yaitu memetakan dari waktu sekian posisinya itu berapa. Yang perlu diingat-ingat di sini, oh ya, sebelumnya kita itu disuruh mencari kecepatan sesaat di 2 second dan kecepatan rata-rata dari 0 sampai 2 second itu tadi berapa kecepatan rata-ratanya. Ya, yang perlu diingat di sini adalah kecepatan sesaat itu kan sama dengan gradien. Kalau garis linear yang kita tadi sebelumnya, itu gradiennya ya sama-sama aja. Di segmen 1 dia sama terus, di segmen 2 sama terus. Tapi di sini gradiennya beda-beda. Di sini dia agak curam, makin ke sini dia makin landai sampai di sini berbalik arah, gradiennya jadi negatif ke bawah gitu ya. Gradiennya berubah-ubah seiring waktu. Jadi bagaimana mencari gradiennya secara eksak gitu seperti yang kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya kan kita bisa mencari dengan delta Y dibagi delta X, tapi itu kan untuk garis lurus. Kalau bentuknya kurva kayak gini, bagaimana cari gradiennya? Jadi ada satu konsep baru, ini agak sedikit matematis, tapi ya untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, coba dipahami dulu aja bahwa gradien itu sama dengan turunan gitu. Jadi kita agak ambil pengetahuan dari materi-materi sebelumnya ya. Teman-teman kalau belum familiar dengan turunan bisa coba lihat video di atas. Jadi fungsi yang kita punya itu 5T dikurangi T kuadrat kan. Kalau kita ingin cari gradien di suatu T tertentu, maka kita turunkan ini terhadap T gitu. Kita lihat di sini ya. Kecepatan sesaat itu sama dengan gradien, sedangkan gradien untuk kurva secara umum gitu ya, itu adalah turunannya dari fungsi itu tadi. Atau kalau kita mau notasikan tuh dx per dt, turunan x terhadap t. 5t dikurangi t kuadrat, kalau diturunkan jadi apa? Jadi 5 dikurangi 2t ya. Kalau teman-teman belum familiar, sekali lagi coba lihat materi kita tentang turunan terlebih dahulu. Jadi 5 dikurangi 2t ini adalah gradien di masing-masing t gitu. Jadi saat t-nya 1 di sini, maka gradien di sini itu bisa kita cari lewat 5 dikurangi 2 kali 1, semacam kayak gitu. Jadi itu adalah gradien secara umum untuk sembarang t. Tapi karena kita di sini diminta mencari kecepatan sesaat di t sama dengan 2 second, maka kita perlu masukkan t ini dengan nilai 2. Jadi 5 dikurangi 2 kali 2 itu sama dengan 1. Jadi kecepatan sesaat di sini saat
2 second atau saat posisinya 6 meter tadi, itu adalah 1 meter per second. Diperoleh dengan cara menurunkan fungsi X terhadap T-nya tadi itu ya. Jadi itu dia. Kalau kita bisa langsung cari lewat gradien seperti video sebelumnya, cari aja gradien garisnya. Tapi kalau bentuknya kurva seperti ini, maka kita harus tahu bentuk persamaannya, lalu kita turunkan. Ya. Yang kedua, kita disuruh mencari kecepatan rata-rata dari 0 detik sampai 2 detik. Ingat, kecepatan rata-rata itu definisinya perpindahan total dibagi waktu total. Perpindahan itu bisa kita cari lewat posisi akhir kurang posisi awal. Jadi kita lihat posisi awalnya di sini 0. Atau kalau memasukkan ke fungsi ini juga boleh, 5 kali 0 dikurangi 0 kuadrat. 0 ya, sama aja ya. Lalu kita cari posisi akhirnya, posisi ketika 2 second. Masukkan aja ke sini. 5 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat. Tahu hasilnya 6. Tahu kalau mau lihat dari grafik juga boleh. Ini kan 2 detik nih. Posisinya ada di 6 meter. Kayak gitu. Oke, jadi kecepatan rata-ratanya adalah perpindahannya. Perpindahannya itu posisi akhir dikurangi posisi awal. 6 kurangi 0 dibagi waktu totalnya. Waktu totalnya tentu dari 0 sampai 2 ya. 2 second ya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 3 meter per second. Nah ini perlu kita garis bawahi lagi, kecepatan itu adalah sebuah vektor, jadi kita perlu kasih arah. Ingat-ingat, kalau dalam bentuk grafik seperti ini, positif itu bagaimanapun, kapanpun kita mendapatkan hasil perhitungan yang positif, maka itu mengartikan arahnya ke kanan. Kapanpun kita menghasilkan perhitungan yang negatif, itu mengimplikasikan gerakannya ke kiri gitu ya. Jadi ini 1 meter per second ke arah kanan. Yang ini juga ke arah kanan. Karena positif gitu ya, otomatis ke kanan. Yap, kita juga bisa lihat kalau gradiennya positif, itu artinya, ya kalau gradiennya positif berarti kecepatannya positif ke kanan. Kalau gradiennya negatif, kecepatannya negatif ke kiri gitu ya. Yap, begitu. Perlu kita juga perhatikan di sini bahwa kecepatan sesaatnya tidak selalu sama dengan kecepatan rata-rata ya. Itu konsep awal kita belajar di video-video sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini dulu tentang cara mencari kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Bila diketahui persamaannya, di persamaan geraknya di sini, dalam hal ini persamaan geraknya adalah ini. Kita ketemu di video berikutnya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.